itu baik, penyabar, nggak pernah ngeluh. Walaupun dia itu ponakan saya, tapi sekaligus dia itu seperti kakak asuh saya. Dia yang baik, makanya pas tadi pagi beliau dibawa ke rumah sakit, ke istri juga anak-anaknya panggil opa. Panggilan sapa ke saya itu opa dia manggilnya. Panggil opa. Akhirnya saya bilang, yuk bang, kita ke rumah sakit. Nggak perlu opa, nggak akan sampai, kata beliau. Nggak, kita berusaha. Akhirnya kita sudah diupayakan, akhirnya di rumah sakit, dia menghembuskan napas terakhir, dan sangat gampang, tidak menyulitkan, dia meninggalkan kita semua. Intinya semasa hidupnya yang saya kenal dia itu humoris, nggak pernah bercanda, nggak pernah ada keluh kesah, nggak pernah juga marah, dan nggak pendendam. Jadi kan nggak ada sakit apa-apa ya? Nggak ada. Beliau itu jam 7 masih bisa berbicara karena dari malam pun masih lab Iya, TikTok, TikTok. menyapa kepada penggemarnya, ingin TikTok. Kata anaknya nggak usah pak, kita istirahat, tapi dia tetap ingin melakukan menyapa daripada rekan-rekan dan juga fansnya. Jam 7 dia bangun, langsung merasa engap, minta panggil saya. Ya, akhirnya kami pun bawa ke rumah sakit. Memang sudah Allah lebih sayang kepada beliau dibanding kita-kita. Kemudian kabarnya juga ada hal lain di live TikToknya Om Joni semalam ya. Hmm? Kang Joni yang biasanya pakai kaos atau pakai baju koko Nah, lengkap dengan kopiah. Mungkin ya. tanggapan Kang Joni seperti itu. Jadi beliau itu semalam biasanya suka pakai wig ya, nggak pakai wig. Dilepas sama dia pakai peci haji, juga rambutnya dikunci dan ingin pakai baju putih. Yang anehnya lagi, dapat keanehan itu dia pakai bedak. Pakai bedak bisa merinding. Pakai bedak dan itu dia dandan sendiri bedaknya. Dan misalnya, udah pak istirahat, enggak, papa mau nyapa para penggemar. Dan ada bahasa nggak ajin buat semuanya, mohon maaf lahir batin. Ketika request daripada penggemarnya pun dia nyanyikan. Ya seminggu ini saya lihat dia diem gitu, dan betul tadi kata si Om, dia seorang seniman juga budayawan, tapi dia agak sedikit meninggalkan seperti itu, lebih mendekatkan diri kepada Allah, sering juga menyampaikan kepada saya. Dan memang dia basicnya dari pesantren ya, dan selalu menitipkan ke anak-anaknya jangan lupa sholat. Beliau meninggalkan 4 orang anak, seorang laki-laki anak pertama, kedua perempuan, ketiga perempuan, dan keempat perempuan. Beliau sangat sayang sama anaknya, dan beliau hidupnya nggak pernah masa susah. Ada apa yang di meja itu yang dia makan. Belum ada yang saya kenal sosok seorang seniman atau artis seperti beliau. Kang Joni ini terakhir, hampir sama pertanyaan dengan Pak Lizon tadi. Sebelumnya kan seperti kita tahu kalau Om Joni punya hobi di barang-barang aja Ya. dan barang-barang yang ada selalu gitu. Ya. Tapi belakangan sudah mulai ditinggalkan. Kang Joni mengetahui hal ini nggak sih? Lalu barang-barang hobi-hobinya itu dikemana? Nah, barang-barang ada yang masih disimpan, ada juga yang ke sahabatnya. Beliau ini kalau ada orang yang seneng, semacam gamis kesayangan dia, ada di sini ketua DKM kita, Bang Haji, itu bagus sekali, dikasih. Gitu. Dan misalkan ada barang kayak golok, empuk ganteng, apapun, Bang Fadli tahu sendiri, dan beliau kasih. Cincin apapun, sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya, dia kasih. Yang penting barang itu dirawat dan dijaga. Gitu. Dan dia Ini mengurangi juga nggak sih, mengurangi barang-barang itu? kalau mengurangi ya pastinya mengurangi, tapi ada mungkin barang-barang yang disimpan oleh dia pribadi, koleksi yang memang sangat berharga, itu dia simpan. Jadinya mungkin nanti anak-anak yang tahu itu disimpan di mana, pastinya masih ada, dan ada yang juga yang terpajang. Beliau itu sangat senang barang-barang klasik begitu.